warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Prakaya, NPM 18133x301. Ini saya akan mengerjakan UTS penganggaran. Soal pertama adalah anggaran penjualan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Total penjualan tahun 2019 adalah 216.150 ditambah dengan 217.772 ditambah dengan 279.344 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 237.755. Triwulan pertama yaitu 237.755 dikali dengan 15%. Hasilnya adalah 35.663. Dan berikutnya triwulan yang kedua adalah 237.755 dikali dengan 20%. Hasilnya adalah 47.511. Triwulan ketiga adalah 237.755 dikali dengan 35% sama dengan 83.214. Triwulan yang keempat adalah 237.755 dikali dengan 30% sama dengan 71.327. Berikutnya adalah untuk harga jual 2018 adalah 250.000, sedangkan di 2019 mengalami kenaikan sebanyak 20%. Maka kita kalikan 250.000 dikali dengan 120%, hasilnya adalah 300.000. Maka harga jualan di 2019 adalah 300.000. Menyusun anggaran penjualan triwulan pertama yaitu penjualan barang jadi sebanyak 36.663 unit dikalikan dengan harga jual sebanyak 300.000. Hasil penjualan barang jadi yaitu 10.698.900.000. Triwulan yang kedua adalah penjualan barang jadi sebanyak 47.551 unit dikali dengan 300.000, hasilnya adalah 14.365.300.000. Triwulan ketiga adalah sebanyak 83.244 unit dikali dengan 300, hasilnya adalah 14.964.200.000. Berikutnya adalah triwulan yang terakhir sebanyak 71.327 unit kali dengan 300.000, hasilnya adalah 21.398.000.
398 100 totalnya adalah 71.326.500.000. Yang nomor 2 adalah anggaran produksi. Seperti kita ketahui, persediaan awal pada tahun 2019 adalah 35.000. Persediaan akhirnya adalah 25.000. Untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4 kita isi seperti jumlah sebelumnya, yaitu 35.663 di triwulan pertama. Triwulan kedua adalah 47.551. Triwulan ketiga adalah 83.214. Triwulan keempat adalah 71.327. Hasilnya adalah 237.755. Untuk persediaan akhirnya kita taruh di sini. Lalu berikutnya 237.755 ditambahkan dengan 25.000, hasilnya adalah 262.755. Kita kurangi dengan 35.000. Itu adalah persediaan awalnya. Hasilnya adalah 227.755. Karena di sini kita menggunakan metode stabilitas, maka jumlah keempat triwulan ini haruslah sama. Maka kita bagikan 227.755 dibagi dengan 4 triwulan. Hasilnya adalah 56.939. Di triwulan keempat adalah 71.327.000 ditambah dengan 25.000 sama dengan hasilnya adalah 96.327. Untuk mendapatkan hasil 56.939 maka kita kurangkan dengan 39.388. Lalu di triwulan ketiga adalah 83.214.000 dikurangi dengan persediaan barang awal yang tadi di triwulan keempat, kita pindahkan ke persediaan akhir barang. Jadi sebanyak 39.388. Hasilnya adalah 122.602. Lalu kita kurangkan dengan 65.664, maka hasilnya adalah 56.939. Berikutnya adalah 47.551 dikurangi dengan persediaan awal pada triwulan ketiga menjadi persediaan akhir sebanyak 65.664. Hasilnya adalah 113.215. Kita kurangi dengan 56.276, hasilnya adalah 56.939. Lalu pada triwulan pertama 35.663 ditambah dengan 56.276, hasilnya adalah 91.939. Persediaan awal barang jadinya adalah 35.000. 91.939 dikurangi dengan 35.000, hasilnya adalah 56.939. Anggaran tenaga kerja langsung, jumlah produksinya adalah sebanyak 227.755 unit, itu diambil dari yang penghitungan sebelumnya. Lalu standar jam kerja langsung 0,4 ini diambil dari soal. Lalu 227.755 dikali dengan 0,4 hasilnya adalah 91.102. Itu menjadi jumlah jam tenaga kerja langsung. Lalu upah per jamnya 4.000 diambil dari soal. Terus 91.102 dikali dengan 4.000 hasilnya adalah 364.408 juta. Itu adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pemotongan. Dan yang di bagian bawah penghitungannya sama.
Anggaran biaya overhead pabrik yang pertama adalah biaya gaji supervisor sebanyak 36.250.000. Totalnya adalah 36.250.000. 36 juta ini didapat dari soal, yaitu biaya gaji penyalian sebanyak 145. Dikali dengan 25%, maka kita dapatkan hasil yang ini, 36.250.000. Biaya penyusutan bangunan sebesar 11 juta, totalnya adalah 11 juta. 11 juta ini didapat dari soal, yaitu 55 juta dikali dengan 20%. Berikutnya adalah biaya penyusutan mesin sebesar 60 juta, totalnya adalah 60 juta. 60 juta ini didapat dari soal. Biaya perawatan mesin sebesar Rp1.285.714. Totalnya adalah Rp1.285.714. Hasil ini kita dapat dari soal, yaitu penjumlahan antara departemen potong, departemen jahit, dan departemen kemas. Seluruhnya dijumlahkan, hasilnya adalah 70 juta. 70 juta dibagi dengan 15 lalu dikali dengan 6 juta, hasilnya adalah ini, Rp1.285.714. Asuransi sebanyak 600.000, totalnya juga adalah 600.000. 600.000 didapat dari biaya asuransi di soal, didapat dari luas pabrik, yaitu sebanyak 200 meter ditambah dengan 1000 meter tambah dengan 3.800 meter, hasilnya adalah 5.000 meter. 5.000 meter itu dibagi 200 meter lalu dikali dengan 15 juta, hasilnya adalah 600.000. Begitu juga cara penghitungan selanjutnya untuk di bagian bawah. Biaya produksi. Biaya bahan bakunya kita ambil dari penghitungan yang sebelumnya. Kainnya sebanyak 22.775.500.000. Benangnya adalah 3.871.835.000. Kancingnya adalah 31.885.700.000. Subtotal biaya bahan bakunya sebanyak 58.533.035 rupiah. Ketiga ini kita jumlahkan, maka menghasilkan ini 58.533.035.000. Untuk penghitungan di bawahnya adalah kita dapatkan dari penghitungan biaya tenaga kerja langsung, yaitu departemen pemotongan sebanyak 364.408.000. Departemen penjahitan adalah 626.326.250. Departemen pengemasan adalah 478.285.500. Total ketiga ini adalah 1.469.019.750. Biaya overhead produksi kita dapat dari penghitungan sebelumnya, yaitu departemen pemotongan sebanyak 109.135.714.000. Departemen penjahitan adalah sebanyak Rp193.339.286. Departemen pengemasan adalah sebanyak Rp168.525.000. Subtotalnya adalah sebanyak 476 juta. Lalu kita totalkan untuk hasil seluruhnya adalah sebanyak 60.478.054.750 rupiah.